1 profesi dan kelompok kecil 6. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kolostomi. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat, di mana alat itu adalah ada perlak, ada sarung tangan bersih, ada plastik, ada bengkok, ada kantong kolostomi. Di mana kantong kolostomi ini ada 2 macam. Yang pertama adalah open close, di mana open pouch, di mana open pouch ini adalah biasanya untuk pasien yang sudah mau pulang, di mana dipasang pada kolostomi di bagian ascending dan transverso. Dan kantong kolostomi yang namanya close pouch, di mana close pouch ini adalah untuk pasien yang baru melaksanakan operasi, di mana dipakai di bagian descending dan sigmoid. Selanjutnya ada kom yang berisi NaCl, terus ada salep jika diperlukan, ada gunting perban, meteran, plester, dan kom yang berisikan dengan kain kasar bersih. Selanjutnya perawat langsung datang ke pasien untuk melakukan kontrak waktu. Selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Witri, yang berdinas pagi di ruangan mati ini pada pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan menggantikan kantong kolostomi pada Ibu. Membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Kalau gitu saya dekatkan alat dulu ya Bu ya. Selanjutnya perawat menutup privasi pasien, lalu cuci tangan dan pakai handscoon. Selanjutnya adalah kita letakkan pelak di bawah tubuh Ibu. Misi ya Bu ya. Selanjutnya kita dekatkan bengkok dan juga kita letakkan plastik juga. Selanjutnya kita buka kantong kolostominya menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan cairan NaCl. Kita letakkan di bengkok. Lalu setelah itu ini kita letakkan di dalam plastik. Lalu kita observasi, kita lihat fesesnya, konsistensi fesesnya, bentuk warnanya bagaimana. Lalu ini kita lepas juga covernya. Setelah itu kita lihat, kita observasi apakah ada kemerahan, tanda-tanda infeksi ataupun iritasi. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan cairan NaCl dari luar ke dalam. Lalu kita gunakan yang sisi sebelahnya. Selanjutnya ini kita lakukan sampai stoma
stomanya itu benar-benar bersih, lalu kita keringkan menggunakan kapas kering. Selanjutnya kita bisa, kalau misalkan stomanya itu terdapat tanda-tanda iritasi, kita bisa menggunakan salep. Kalau misalkan tidak perlu menggunakan salep. Selanjutnya kita bisa ukur diameter dari stomanya itu dan kita cocokkan sama kantong kolostominya. Dan kalau misalkan belum cocok, kita bisa mengguntingnya lagi. Selanjutnya kita bisa pasang menggunakan wafer yang baru, karena di sini wafernya cuma satu, jadi kita anggap saja ini yang baru. Lalu kita pasangkan. Lalu selanjutnya kita pasangkan kantong kolostomi yang baru yang sudah kita ukur tadi. Selanjutnya kita bereskan alat dan kita lepas sarung tangan. Selanjutnya adalah kita observasi ke pasien. Kita tanyakan, "Ibu, bagaimana perasaannya setelah saya ganti kantong kolostominya?" Iya, baik Ibu. Jadi setelah saya ganti tadi tidak ada tanda-tanda iritasi dan infeksinya Bu ya, semuanya bagus. Jadi apakah ada yang Ibu tanyakan? Kalau tidak ada, saya pamit dulu ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada sesuatu yang perlu saya bantu, Ibu bisa pencet tombol ataupun Ibu bisa panggil saya di nurse station. Kalau itu saya pamit dulu ya Bu ya. Selanjutnya perawat membuka tirai dan meletakkan peralatan di tempat yang sudah disediakan. Lalu setelah itu perawat dokumentasi di mana telah dilakukan perawatan kolostomi pada Nyonya Y pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 8 dan didapatkan hasil stomanya itu baik, tidak ada tanda-tanda iritasi maupun infeksi. Selanjutnya tanda tangan perawat Witri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.